Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semakin bersih tauhidnya, semakin yakin kepada Allah, semakin berdampak kepada kematangan, kedewasaan perilaku seseorang. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi matang, dewasa itu memerlukan mujahadah. Perlu perjuangan melatih menempa diri. Karena anak-anak memiliki sifat kekanak-kanakan akan lucu. Tapi makin tambah umur, masih kekanak-kanakan, tidak lagi lucu. Karena akan jadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Kita lihat anak-anak dengan sifat kekanak-kanakannya, kita jadi gemes. Tapi lihat orang yang sudah cukup umur, masih kekanak-kanakan, jadi enak bawaannya. Apa saja sikap kekanak-kanakan? Yang paling dominan kekanak-kanakan diantaranya adalah egois. Anak-anak selalu mementingkan dirinya sendiri. Dan sifat kedewasaan seseorang kebalikannya. Senang kepada pengorbanan. Berkorban dengan tulus, banyak, itu adalah ciri kematangan. Makanya kita lihat Rasulullah SAW sepanjang hidupnya penuh dengan pengorbanan, mengutamakan yang lain. Benarkah hadirin? Kalau anak-anak, dia tidak peduli kepada orang lain. Dia lebih peduli kepada keinginannya, kesukaannya, apa yang dia pikirkan. Dia bisa merengek-rengek, menangis, berguling-guling demi kepentingan diri. 2. Seorang anak-anak memiliki kecenderungan pamer. Dia ingin pamer apapun yang dia miliki untuk diketahui orang lain. Dan kalau sampai tua jiwa pamer ini berarti bermasalah. Pamer itu adalah ingin diperhatikan, dinilai orang. Caper, cari perhatian. Anak kecil akan cari perhatian. 1 egois, 2 senang pamer. Makanya orang yang dewasa tuh sudah pindah dari kesenangan memamerkan kepada kenikmatan menyembunyikan kebaikannya, amalnya. Kalau ada di antara kita yang suka pamer dunia, pamer topeng, pamer amal, ingin diketahui kepinterannya, amalnya, kebaikannya, ini sudah kekanak-kanakan. Yang ketiga, caper, suka cari perhatian. Benar? Anak-anak akan melakukan apa saja demi diperhatikan oleh orang lain. Kalau sudah tua masih caper, namanya tua liar, ya. Mau apa caper ke siapa? Ya. Bagaimana mungkin orang tua caper ke anak? Ini benar-benar tidak dewasa sama sekali. Justru orang tua lah
ya berkorban untuk memperhatikan anak. Makanya orang-orang yang suka cari perhatian, overacting, walaupun tua tuh, ada yang rambutnya digimanain, ya, supaya kelihatan muda. Ini sudah kurang dewasa. Ya kita jalanin, semakin tua, beruban, keriput, tidak apa-apa, itu bagian dari sunatullah, ya. Tidak usah takut menjadi kelihatan tua, karena memang tua. Yang takut bisa hanya kulit saja, main-main, dah coba beliin mainan, ya, main-main dudukin, dah lewat. Begitulah orang-orang yang udah tua tapi tidak bisa fokus, pasti masih memiliki masih kurang dewasa, karena nggak bisa meneliti sampai dalam, nggak bisa kulit dan nggak menjadi solusi. Dan anak-anak itu susah konsisten, susah istiqomah. Bahasa Sundanya hejotihang, ya kan? Baru beli panahan, cepet udah ganti lagi, pengen balon. Baru juga balon, pengen mobil-mobilan. Begitulah. Kenapa saudara tersenyum? Menjiwai ya. Kalau sampai tua hejotihang, pasti hejo kolot eta tihang naden. Enggak bisa konsisten, ya. Konsistensi seseorang itu menunjukkan pemikiran yang mendalam, kemampuan menghandle dirinya. Ada lagi anak-anak tuh enggak bisa mengontrol dirinya, enggak bisa mengendalikan emosinya, perasaannya, mudah iri sama yang lain, mudah dengki, benar? Makanya ada seorang tua yang anaknya ini hawak, dua-duanya anak kecil, pengen pisang, ini pisang harus bagi dua, saya yang motong. Udah kebayang kan? Kalau dibagi dua saya yang motong, ya boleh, kakak yang motong. Kalau kakak yang motong, ada yang ngambil duluan, ya. Orang dewasa gitu. Kakak yang motong boleh, kakak yang motong ada yang ngambil duluan, ya enggak? Ya kan akan motong gede itu, ya enggak? Tapi ada yang ngambil yang gede, kepaksa adil. Itu orang tua mikirnya panjang. Anak kecil udah pengen motong dan diambil yang dia potong, pendek pikirannya, emosional. Penyakit-penyakit hati rada banyak. Di samping banyak kebaikan anak-anak, ya. Seperti anak-anak tuh tidak pendendam, ya. Bayangkan sehari bisa 15 kali dimarah ibunya, tetapnya nangkep ke ibunya. Jangan rewel. Ya. Kita ini enggak harus ditiru kalau yang ini legowo. Benar? Anak cepet hilang marahnya. Enggak belikan, tahu belikan? Belikan tuh yang awet sakit hatinya. Kalau anak-anak sakit hati, saya kira udah habis tuh di rumah-rumah tuh anak-anak. Perih dimarah emak, ngorondong sana ketemu dengan bayi-bayi lain. Naon maneh emak melukai hatiku. Masa saya jatuh 2 kali disebut blow on, gak terima. Halo. Nanti suatu saat kita bahas juga, karena Allah takdirkan anak-anak itu bagian dari kita, bagian dari kehidupan kita, bagian dari kebersamaan kita, benar? Allah nambah umur, makin tua, fisik makin berkurang, bentuk juga makin kurang jelas, ya. Oh serius, karena sudah waktunya memindahkan dari kesenangan kekanak-kanakan yang bersifat lahiriah kepada ruhiyah. Masya Allah. Makanya beruntunglah bagi anak-anak yang bersikap dewasa, pasti kagum ketika dia sakit ngompres sendiri, pasti saudara senang, ya enggak? Tenang aja. Nah, kok nggak minta dibawain kompres? Gak apa-apa bu, takut merepotkan ibu.
Sakit enggak nak? Ya alhamdulillah. Kok enggak mengeluh? Mengeluh tidak menyelesaikan masalah, Bu. Biarlah sakit ini sebagai penggugur dosa. Anak usia berapa kayak gitu hadirin? Hah? Bijak sekali. Saya kira kalau ada anak umur 7 tahun seperti itu, wah lewat itu orang tuanya. Ibu istirahat aja dengan bapak, insya Allah semua akan baik-baik aja, Bu. Penyakit saya ini sudah diukur oleh Allah, Bu. Allah maha dekat. Bapak ibu banyak kerjaan yang lain, jangan risau. Allah menjaga saya, Bu. Aduh, gak punya uang nah buat pengobat. Ibu, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tenang saja, Pak, ya. Nggak ada yang ketukar di dunia ini. Bapak malas, makanya Bapak nggak punya duit. Nggak ketukar, Pak. Bapak rajin, Bapak dapat. Ibu pulang, pusing, tetangga tengah hina wae. Tenang, Bu. Seseorang tidak akan hina karena dihina orang. Itu 5 tahun. Sambil megang tangan ibunya yang sedang menangis di bantal. Tenang, Ma. Semua akan berakhir dengan baik. Perkataan orang kepada kita adalah ladang pahala, ladang tafakur. Mungkin ibu pernah mengatakan hal yang sama. Iya nak, aduh dramatis hati. Itu ketuker kayaknya takdir. Orang yang dewasa itu akan nyaman. Karena dia bisa menghandle pikirannya, perasaannya, emosinya. Karena dia nyaman, maka orang di sekitarnya akan nyaman. Kalau kekanak-kanakan, dia sering tidak nyaman dengan dirinya. Dan dia ekspresikan ketidaknyamanan itu, dan hasilnya ya sekelilingnya jadi ikut tidak nyaman. Kita lagi sholat, dia pengen main, goak we dia nggak ngitung kita lagi sholat. Benar? Nah begitulah. Hari ini saya tidak bisa berbicara banyak, cuman ingin sekali setiap di antara kita meluangkan waktu untuk mencermati tingkat kematangan diri kita. Yang bagus, tambah umur kita tambah matang, jangan tertinggal. Orang yang anak-anak tuh nggak merasa bersalah loh deh. Dia nggak merasa bersalah. Walaupun melakukan kesalahan, maaf berulang. Benar? Rasa tanggung jawabnya dikit. Habis main-main, lewat, pergi. Kalau diingetin, minta maaf, besok bisa berulang lagi tuh. Tanpa penyesalan yang mendalam. Sama orang yang sudah tua dan berjiwa kekanak-kanakan juga. Begitulah. Gak bisa dia mengevaluasi diri. Hobinya nyalahin orang, iri, dengki. Kenapa sih dede mobilnya itu? Gitu. Padahal dia udah pegang 2 tuh mobil. Ya. Hawak, serakah, egois, mau menang sendiri, pamer, manja, lebay, ya. Nggak keluar air mata, dan nggak sedih, ya. Tapi dia tetap nangis. Kenapa ketawanya? Menjiwai. Itu kan kita semua, ya. Masya Allah. Sayang kalau kita tidak menyempatkan diri untuk mengukur kematangan diri kita. Mengapa? Karena semakin mengejomplang antara umur dengan kematangan, kita adalah tapi akhlaknya jauh lebih tinggi, lebih matang, ajeg, kalem, jernih, solutif. Perkataannya bertenaga, menggugah dan merubah. Saya mengukur level saya, wah di sini. Karena berhasil melihat seharusnya umur saya seperti ini nih. Sekarang saya di sini. Nah, kesadaran ini membuat kita punya program mengatasi marah, menghindari dari celetukan tidak manfaat, gurau, semua. Karena kita punya standar yang bagus. Kalau kita salah ukur,
Kita di sini nilai kita 2 misalkan, tapi kita merasa bernilai 9, seumur-umur nggak robah tuh. Seumur-umur sampai mati besar kemungkinan nyebelin gitu. Kita harus berani dulu nih. Jujur, saya level mana? Oh, maaf hadirin, pertama kali saya dulu mujahadah, guru saya ya berkata begini, ini 11 tahun yang lalu, 2007 awal, berarti 10 tahun yang lalu. AA itu terkenal, dikagumi orang banyak, orang-orang kagum, padahal Allah Maha tahu siapa diri A yang sebenarnya. Level kedewasaan AA itu disebutkan, siap-siap akan ada ujian, ujiannya juga yang cetek-cetek. Tapi karena waktu itu saya udah diberitahu level kedewasaan saya di sini ya, walaupun terkenal, umur sudah 45 tahun waktu itu, dijelaskan, waduh, untuk naikkan level ini perlu dengan ujian, dihina, dicaci, untuk melepaskan ingin dipuji aja nggak mudah itu. Jangan merasa sebagai Agim, itu aja nurunkan susah, karena dulu tuh ingin saja orang lain tahu saya Agim gitu. Kalau bisa orang tahu, kalau disebut kurang dikenal itu nih gitu-gitu ting begitulah. Sampai ini tidak mudah hadirin, nurunkan dari senang memiliki, senang diketahui orang, itu membutuhkan 10 tahun juga itu, dengan dibimbing oleh guru 24 jam, dipantau, diberi raport, hanya untuk urusan mulut saja ngerem, Masya Allah, 7 tahun nilainya jelek terus. Gimana orang yang tidak pernah mau menyadari level dia, tidak punya target dan tidak punya progres? Coba itu kan, oh berat, tua sih tua. Di Darut Tauhid sudah banyak yang menua sekarang ya, karena usia pesantren kita saja sudah 27 tahun. 27 ya? 90 dari benar. 27 tahun. Yang masuk ke sini umur 20 tahun udah 47 sekarang. Tua tuh. Kalau telat mujahadahnya, dia a part of problem di Darut Tauhid ini. Nah hadirin, jadi malam ini hanya ngajak, ayo ukur diri dengan baik ya. Cari standar orang yang seusia kita yang matang tuh bagaimana. Mau tahu langkah yang strategisnya? Banyak tobat, istighfar terus siang malam, itu akan membuat hati kita semakin bisa melihat diri kita. Kan gini ya, orang yang banyak tobat itu yang pertama dibuka adalah dosa besar. Tobat terus, nanti dosa sedang, tadinya nggak kelihatan ini dosa, nggak ngaku saya buruk, saya jelek, nggak mau, dia ngakunya baik, ketipu oleh dirinya sendiri. Makanya yang banyak yang bersifat kekanak-kanakan tuh biasanya yang punya pangkat, gelar, jabatan, kedudukan, popularitas, ya itu lebih mudah untuk bersifat kekanak-kanakan, karena perlakuan orang, menganggap hebat, menganggap keren, luar biasa, ini ngunci pada dirinya, seakan-akan dia tuh itu levelnya. Saya kata guru saya juga gitu dulu, dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, jadi ngunci seakan-akan saya tuh itu, padahal kan di sisi Allah beda lagi. Musyrik menyekutukan Allah dengan penilaian orang, dengan harta, dengan popularitas. Munafik, bagusnya topeng saja isinya enggak bagus, ngomong bagus keluar, ke dalam enggak ngomong.
ceramah tentang keluarga sakinah mewedeh wareh meh, padahal di dalamnya boro-boro cerita tentang bagaimana mendidik anak yang soleh soleha, padahal anak sendiri nggak keurus. Banyak hal yang hanya topeng, tapi nggak merasa salah karena terlalu banyak yang muji dan menganggap itu kebenaran. Makanya kalau udah dikasih gelar pangkat S3 udah makin repot tuh. Dulu ya waktu saya membuat disertasi, nah itu keluar terus ya. Saya mengadakan disersi waktu itu, salah lah. Saya lihat di YouTube ini ada seseorang yang di Hong Kong mengadakan kursus dai internasional, rekrut pun dia tanda tangan sendiri, gelarnya banyak termasuk MM. Ditanya ini MM ini apa? Master ekonomi katanya. Nah, begitulah kalau senang ketopeng jadinya ngebohong. Hati-hati hadirin ya. Di Darut Tauhid sekarang sudah ada seorang doktor ya, Profesor Yunus ya. Profesor ya, karena belum profesor. Jadi gelar Darut Tauhid aja khusus. Itu akan lebih dahsyat kalau pribadinya jauh lebih matang. Tapi ketika gelarnya bertambah, misal ya ada orang yang bergelar S3, kematangannya di sini pasti masalah besar yang ditimbulkan. Ya begitulah. Orang yang tidak menempatkan diri pada tempatnya a part of problem, bukan a part of solution. Selamat berjuang untuk menilai diri sendiri dengan objektif. Minta tolong ke teman-teman ya. Kalau di rumah sih ke anak, ke istri, ke suami, ke orang-orang dekat supaya mengenal diri kita lebih objektif. Jangan penilaian orang yang jauh-jauh, dia tidak ngerti apa-apa tentang kita. Lalu buatlah program mujahadah untuk mengupgrade kualitas kematangan kita, dan ini membutuhkan banyak kepahitan ya. Banyak sakit, banyak pahit, banyak pedih, banyak getir. Itu mempercepat kematangan. Kalau banyak dipuji, dikagumi, memperawet kekanak-kanakan. Kalau awet muda bagus, tapi awet bebenyit itu hadirin masalah, pasti sumber masalah. Kenapa sekarang jadi mikir semua? Terima kasih ya. Ada baiknya tayangan semalam itu banyak jadi bahan tafakur dari berbagai. Tidak niat merendahkan siapapun, tapi belajar, oh ini bicara gini, ini enggak mau. Bukan untuk menilai orangnya ya. Ada, karena tiap perkataan ada rasanya. Seperti maaf ya, buang angin macam-macam. Tergantung tingkat belerang yang dia makan ya. Yang makan hui beda tekanannya, kepekatannya. Ya maaf ya. Terima kasih, saya hanya mau ngajak itu saja. Ada PR untuk mengevaluasi kematangan, kedewasaan diri kita. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwata illa billah. Duhai Allah, ampuni semua dosa, semua maksiat, semua aib yang kami lakukan. Bukakan hati kami ya Allah, agar bisa jujur melihat siapa diri ini yang sesungguhnya. Jangan golongkan kami menjadi kaum munafik yang hanya bisa membagus-bagus topeng, yang hidupnya penuh kepalsuan, kebohongan. Bukakan hati kami ya Allah agar bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Bukakan hati kami wahai Allah agar bisa syukur atas limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi ini.
agar bisa selalu berbaik sangka padamu, menikmati semua ketetapanmu, merasakan indahnya hidup dalam naungan semua takdirmu. Ya Allah, bukakan hati kami agar selalu terpesona kepada semua ketentuanmu. Bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalanmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya karim, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umroh kanker, kata dokter tidak boleh pergi, lipat doa diijabah. Berangkat itu umroh, pulang umroh, tadi dapat berita wafat. Maha suci Allah yang menjamu dulu sebelum dipanggil pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.